Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarfa wa fadlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tudakhiruha laylan wa nahara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu Allah lil alamin basiran wa nazira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan-tuan guru yang dapat hadir pada pengajian kita malam ini. Yang kita hormati Sohibul Hajat. Kita malam ini hadir bersama kita Nenek Mama nan dahulu datang kemudian balik, menjernihkan yang keruh, membentangkan yang kusut. Yang kita hormati bersama kita hadir juga malam ini dari Stiung ya. Berapa orang dari Stiung? Berapa orang, Bu? 7. Barangkali ini baru pertemuan pertama dengan Buya nih. Ya, dari Stiung. Sebab saya di tempat ini hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun mengisi maulid di tempat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Zat yang Maha Kuasa, Zat yang masih memberikan kita nyawa ini, yang menyebabkan kita hidup. Sehingga atas segala petunjuk dan hidayah darinya kita dapat hadir bersama-sama di dalam majelis yang mulia ini. Salawat, salam dan doa nantiasa kita sampaikan ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya selalu berusaha untuk menjaga sunnah-sunnahnya, baik syariatul jawariyah, syariat Nabi yang zahir,
maupun syariatul batiniyah, syariat Nabi yang batin. Sehingga kita berharap di yaumil mi'ad nanti mendapatkan syafaatul uzmah darinya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dulu Buya mohon maaf. Barangkali malam ini sebentar saja. Sebab tadi sebelum berangkat tadi lah berobat dulu. Maka suara dah ampun. Saya kira mik ini mau hidup. Rupanya dah hidup, maka Buya ada anu. Ya, dah ada pulih, dah sanggup kalau anu. Lalu panjang kalau dah ada pakai mic ni. Nah, kalau mic macam-macam ya kita mohon maaf sebentar beda po. Kaji tak perlu panjang, yang penting dipakai. Tidaklah saya menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kisah Maulid ini adalah suatu cerita yang diulang-ulang. Setiap tahun kita ceritakan. Tidak ada cerita baru, tidak ada. Cerita-cerita lama saja. Cuma mengulang-ulang, mengingat-ingat bagi yang telah lupa. Semuanya insya Allah sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, memang betul. Ada 3 serangkai selalu saya sampaikan di dalam setiap peringatan Maulid. Yang pertama, berkah guru. Yang kedua, syafaat Nabi. Yang ketiga, rahmat dan maghfirah dari Allah. Kalau tidak dapat berkah guru, tidak dapat syafaat Nabi. Kalau tidak dapat syafaat Nabi, tidak dapat maghfirah, keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap tahun berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi sambil bersilaturahim. Sambil berdharma. Seandainya orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, kita menyadari bahwa harta itu bukan milik kita. Di antara orang yang akan menjadi kekasih Allah itu, orang yang akan disayang oleh Allah itu, yang pertama, dukhulu sifatil mahbubi halal badali min sifatil muhib. Engkau buang sifat-sifat engkau yang tercela itu, masukkan sifat-sifat Allah yang terpuji. Ganti segala maksiat batin yang 10, ganti dengan taat batin yang 10. Engkau akan menjadi kekasih Allah. Kalau masih ada sifat-sifat maksiat batin yang ada di dalam hati itu, belum terganti dengan taat batin yang 10, satu alamat bahwa kita belum sampai kepada tingkat kekasih Allah. Yang kedua, antuhibbal kull kaliman ahbabta fala yabqa laka minka syai'. Engkau hendaknya beranggapan bahwa tidak ada satu pun di dalam dirimu itu yang bako, fana semua. Termasuk nyawa yang engkau bawa hidup itu fana. Apalagi harta benda ini. Maka orang yang mukmin yang cerdas, mukmin yang cerdik, mukmin yang waras, mukmin yang cerdas, dia selalu mempergunakan hartanya itu untuk di jalan Allah Subhanahu. Yakinlah bahwa dharma untuk Maulid Nabi di tempat guru tidak akan miskin, yakin. Kita berusaha, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai negeri. Tapi pernah kita bertanya di dalam hati ini, sudahkah usahaku diridhoi oleh Allah? Tanda usaha kita diridhoi oleh Allah itu,
Yang pertama tanda usaha kita, entah dia pedagang, entah dia petani. Husul kifayah wal mu'asah lil fuqara wal ammah. Hasil daripada pencaharianmu itu ada sebagian untuk fakir miskin dan umat Islam. Ada untuk masjid, ada untuk fakir miskin, ada untuk peringatan maulid. Kalau sudah terdetak di dalam hati kita bahwa sebagian harta kita ada bagian fakir miskin, ada bagian untuk umat Islam, satu pertanda bahwa rezeki kita mulai berkah. Tapi kalau tidak ada di dalam hati kita, terniat di dalam hati kita untuk menginfakkan harta, membantu fakir miskin, membantu peringatan maulid Nabi ini, suatu alamat bahwa usaha kita belum diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita belum diridhai oleh Allah. Yang kedua, tanda bahwa rezeki diridhai oleh Allah itu la yuhihil asbab an zikrillah. Tidaklah hartamu itu menyebabkan engkau lalai daripada berzikir kepada Allah. Kalau harta itu menyebabkan kita lalai beribadah kepada Allah, satu tanda bahwa harta itu tidak diridhai oleh Allah. Karena dunia lalai beribadah, karena dunia lalai berzikir, karena dunia sekali setahun maulid Nabi di tempat guru masih ada juga yang tidak datang. Bagaimana rezeki mau berkah? Bagaimana rezeki mau berkah? Nah, ini tanda-tanda bahwa usaha kita diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, tanda bahwa usaha kita diridhoi oleh Allah itu, tidaklah usahanya itu menarik dia kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Semakin banyak harta, semakin banyak ibadah. Sa'labah dulu, sedikit harta masih taat beribadah. Tapi ketika banyak harta, semakin lalai beribadah kepada Allah. Di Kerinci itu Pak Bu, banyak orang miskin mendadak jadi kaya. Begitu kaya mendirikan kafe, tempat maksiat. Harta tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah be. Buya minta waktu cuma setengah jam be ceramah ini. Ya. Tidak lagi. Baik, kita potong saja. Maulid Nabi. Tahun lalu kita sudah sampaikan. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa izharuhu jisman wa ruham bi suratihi wa makna. Dalam Al-Barzanji. Ketika Allah menghendaki akan menzahirkan hakikat Muhammad, akan menzahirkan hakikat Muhammad, menyatakan hakikat Muhammad, dan kenyataannya itu dalam bentuk zahir dengan segala sifat-sifatnya. Muhammad itu asal kejadiannya tidak sama dengan kita. Kalau kita ini berasal daripada api, angin, air, tanah yang menjadi darah, urat, tulang, daging. Muhammad itu berasal daripada wujud, ilmu, nur, syuhud. Apabila mengetahui ilmu namanya. Apabila berkeliling cahayanya, itu nur namanya. Apabila dia tahu kepada dirinya, itu ilmu namanya.
Tapi apabila berkeliling cahayanya, itu nur. Tapi apabila hadir dia zahir dan batin, nah itu namanya wujud adonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud ilmu nur sud hakikatnya satu. Satu saja. Cuma sebutannya 4. Karena dia berasal daripada zat, sifat, asma, af'al. Nah, ini perjalanannya. Tuhan akan menyatakan ini dalam bentuk jasad. Zat, sifat, asma, af'al akan dinyatakan Allah menjadi wujud ilmu nur suhud yang akan dinyatakan menjadi api, angin, air, tanah. Maka terbit daripada zat Allah itu nur zat Allah lebih dahulu. Ini yang dinamakan ada dalam ilmu Allah tapi belum ada pada kenyataan. Karena hakikat Muhammad dalam pengajian itu martabat wahdah, ahadiyah, wahdah, wa ahadiyah. 3 ini martabat qadim lagi baqo. Masih dalam ilmu Allah yang belum nyata. Alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. 7 martabat ketuhanan ini dihimpunkan oleh Allah dalam Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, ahadiyah. Allahus samad, wahdah. Lam yalid wa ahadiyah. Walam yulad, alam arwah dan seterusnya. Maka qul huwallahu ahad itu diawali dengan ahad, diakhiri dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ahad pada awalnya, ahad pada akhirnya. Artinya apa? Dari mana engkau datang, situ engkau kembali. Engkau datang dengan kalimah hu, jangan kembali dengan kalimah la ilaha illallah. Mesti kembali dalam kalimah hu puluh. Minum kopi seketik dulu. Orang syariat mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang ahad. Tapi orang hakikat tidak mengartikan demikian. Qul, katakan, renungkan, pikirkan. Nah, apa yang dipikirkan? Hu. Nah, ini. Pikirkan, renungkan hu itu. Apa itu hu? Hu itu meliputi zahir dan batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Hulah yang awal, hulah yang akhir, hulah yang zahir, hulah yang batin. Buyang atau we nih. Ya, buyang atau we. Pahamkanlah sendiri dengan guru-gurunya. Allah. Allah itu nyawa. Karena nyawa itu bagaimana ya? Diri yang batin itu ana ruhul batin fi jami'il arwah, akulah ruh yang batin pada tiap-tiap ruh. Yang pertama nyawa tadi.
Nyawa yang hidup di darah, nyawa yang hidup di tulang, nyawa yang hidup di daging, nyawa yang hidup di urat itu adalah kalimah Allah. Kalau kita bisa memandang dengan pandangan batin, penuh tubuh ini dengan kalimah Allah itu. Bercahaya tubuh yang kalimah Allah itu pada tubuh yang zahir karena nyawa itu. Nyawa itulah kalimah Allah. Karena dia asma Allah. Apa asma Allah? Ya Allah. Nama Allah apa? Ya Allah. Maka mengalirlah darah ini. Tumbuhlah daging. Hiduplah tulang itu dengan kalimah Allah. Tapi kebanyakan manusia hanya melihat zahirnya saja. Banyak manusia hanya melihat diri yang zahir saja. Sehingga tidak percaya. Abu Jahal dulu tidak percaya. Padahal awalnya Abu Jahal itu menamakan Rasulullah itu Al-Amin. Orang yang dipercaya. Tetapi setelah Rasulullah mengetengahkan kepada Abu Jahal itu konsep tauhid, dia tidak percaya lagi. 10 perkataan Rasulullah dia percaya. Tapi yang satu ini Abu Jahal tidak mau percaya. Baik Abu Jahal yang dulu maupun Abu Jahal yang sekarang. Podo wae kata orang Jawa. Sama saja. Dia tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena dia mempergunakan akalnya. Isra Mi'raj saja Abu Jahal tidak percaya. Muhammad, kalau kau Isra Mi'raj naik ke atas langit, coba angkat kakimu yang sebelah kanan, diangkat oleh Nabi Muhammad yang sebelah kanan. Coba angkat lagi sebelah kiri, diangkat lagi Nabi sebelah kiri. Ya Muhammad, coba angkat kedua-duanya serempak. Ketika itu kodratnya Muhammad. Tapi Isra Mi'raj itu biqudratihi taqdira, dengan kudrat dan iradat Allah yang maha kuasa. Nabi tidak bisa mengangkat. Dia mengukur kekuasaan Tuhan itu dengan otaknya. Sedangkan urusan rahasia, urusan sir itu adalah urusan yakin tadi. Tidak bisa dipikir dengan otak. Yakin apa tidak? Kalau yakin dapat, tidak yakin tidak dapat. Itu saja. Beres urusan. Kalau yakin dapat, tidak yakin tidak dapat. Maka tingkatan yakin itu diberi. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Ilmu yakin syariat. Ainul yakin tariqat. Hakul yakin makam hakikat. Kamalul yakin makam ma'rifat. Orang yang sudah sampai kepada kamul yakin, dia sudah sampai kepada makam ma'rifah. Apa makam ma'rifah itu? Makam ru'yah. Makam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Makam ma'rifah. Tidak sanggup lagi akal memikirkan dan tidak bisa terlintas oleh malaikat. Maka ketika Isra Mi'raj lewat Sidratul Muntaha, Jibril tinggal. Nabi berjalan sendiri dengan kudrat dan iradah Allah, berada di dalam alam asma Allah, alam jabarut. Nabi berada di dalam alam jabarut, asma Allah dan sifatnya. Maka Nabi berjalan dengan kudrat dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga kalau mau Mi'raj, as-salatu umul ibadah wa mi'rajul mu'minin, harus berada di dalam alam jabarut dulu, alam sifat. Panah itu ada panah fil sifat, ada panah fil af'al, ada panah fil zat. Panah fil af'al, la fa'ila illallah, tidak ada yang bekerja kecuali Allah. La tatakharraku zarratun illa biiznillah. Ini panah fil af'al. Mengiktikadkan bahwa tidak ada perbuatan, tidak bergerak sebesar zarah itu kecuali dengan izin Allah. Ini
Ini pekerjaan Allah. Kama? Iya buya, sebentar lagi sudah jo. Panapi sifat. Panapi sifat. Panapi sifat itu beranggapan la hayyun wala alimun wala qadirun wala murujun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqah illallah. Tidak yang hidup, tidak yang mengetahui, tidak yang kuasa, tidak yang berkehendak, tidak yang mendengar, tidak yang melihat, tidak yang berkata pada hakikatnya, melainkan Allah. Ini panah sifat. Panah zat la maujud illallah. Tidak ada wujud kecuali wujud Allah Ta'ala, zahir maupun batin. Meliputi zahirnya juga meliputi batin. Batin mengandung zahirnya, zahir menampung batinnya. Penuh itu. Jadi situ dulu ya. Batin itu dulu. Buya sorol serak. Ya. Katakan, teliti, pahami, renungkan Allah tadi. Apa itu? Ahad, keesaan. Kalau bersatu dengan Allah, itu ahad namanya. Karena itu makam ahadiyah, martabat zat. Allah itu makam wahdah, martabat sifat. Bersatu antara zat dengan sifat, itu ahad. Bilal bin Rabah dulu ketika disiksa oleh kaum Quraisy tidak menyebut zikir Allah, tapi dia ahad, ahad, ahad. Engkau datang dari yang ahad ini. Kembali mesti dalam ahad dulu. Engkau datang dari Allah tadi. Engkau kembali harus dengan Allah lagi. Itu dalam pengajian kita maka sering dibahas itu. Ya. Orang yang mati dalam kalimah la ilaha illallah, orang syariat matinya mati apa? Mati busuk. Lalu lupa dikaji itu. Orang yang berada pada makam tarekat matinya mati kejang. Orang yang berada pada makam hakikat matinya mati harum. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Kalau orang mati orang syariat 40 hari, 40 malam di dalam kuburan sudah mulai dimakan ulat. 3 hari meninggal dunia busuk. Matinya mati busuk. Karena dia bangkai. Orang tarekat matinya mati kejang. Kenapa? Orang tarekat ini adalah orang salik. Orang yang tengah berjalan menuju kepada Allah. Belum sampai. Belum sampai. Makanya dia apabila meninggal dunia, ini takajui. Orang takajui tentu kancang. Tidak pernah orang takajui. Takajui mana awak ni? Tidak ada dah. Mati terkejut terkejang. Maka orang tarekat matinya mati kejang. Karena perjalanan belum sampai. Awak baru nak mulai nak ngaji, mati. Rasain lu. Mati dalam makam hakikat, matinya mati harum. Orang hakikat itu mati seperti baun bayi setelah lahir. Bayi itu kan ada baun khusus.
Dia berada pada makam mahabbah, makam cinta kasih pada Allah. Hakikat. Kita selalu kalau bertemu dengan anak-anak bayi berkeinginan untuk mencium. Kenapa? Karena ada rasa cinta, kasih sayang kepada bayi itu. Orang yang berada pada makam ini, dia berada pada makam mahabbah, maka matinya mati harum. Seperti bau bayi sebagaimana engkau lahir, begitulah harumnya engkau ketika akan meninggal dunia itu. Amin ya Rabbana. Untuk mendapatkan itu tentu semasih hidup ini kita latih. Orang yang sampai kepada makam ini, karena orang tarekat itu masih berjalan. Tarekat itu jalan. Jalan apa? Jalan hati tadi. Masih membersihkan hati. Dari sifat-sifat yang tercela. Kalau memanglah kita sudah sampai kepada makam hakikat, tidak ada dendam lagi. Tidak ada sakit hati lagi. Tidak ada iri hati lagi. Kalau masih ada dendam, masih ada iri hati, sulit dipersatukan, itu belum sampai kepada makam hakikat. Orang hakikat semuanya adalah ridha Allah. Makam ridha. Makam kekasih Allah. Dadu lama-lama ni yang berdendam. Awak mengatakan saja, wecek saja ke? Ya. Cepat-cepatlah beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau tersesat di tengah perjalanan, cepat-cepatlah kembali kepada pangkal perjalanan. Ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji ialah tinggi. Tapi masih berdendam. Masih tidak cocok ya kawan. Itu berarti ini kata Buya tadi. La yasilu ilallah illa bil adab. Engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan adab. Kendati pun setinggi langit ilmumu, kalau tidak ada adab, tidak akan sampai kepada Allah. Maka kepada guru ada adabnya, kepada Nabi ada adabnya, kepada Allah ada adabnya, kepada sesama muslim, sesama tarekat ada adabnya. Ada adab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi adab dadu tidak sampai itu. Sampai. Batas itulah makamnya. Batas itulah makamnya. Ada sejam Buya nih. Ketika kita, ini Tuhan akan menzahirkan itu. Ketika kita berada di dalam alam kudus itu, alam kudus, ahadiyah itu. Ya. Apa nama kita? Hayat. Hayat. Kalimahnya hu. Zikirnya hu. Kemudian turun kepada ilmu Muhammad. Nyata Nur Muhammad. Kalimahnya Allah. Kalimahnya Allah. Kemudian turun lagi kepada ilmu Adam. Ke dalam sulbi Adam. Zuriat kita. Ilmu Adam. Kalimahnya illa. Turun lagi ke dalam sulbi Bapa. Turun lagi dalam sulbi Bapa. Kalimahnya ilaha. Lalu masuk ke dalam rahim ibu. Ini namanya kesempurnaan insan. Kalimahnya la. Lahir ke dunia baru sempurna kalimah la ilaha illallah. Ini yang dinyatakan tadi. Tuhan akan menzahirkan hakikat Muhammad tadi. Tajalli, maka ini dinamakan tajalli akhir. Kenyataan Tuhan yang terakhir. Tapi ghaibul ghuyub. Ghaib daripada yang ghaib. Kalau tidak tahu kenyataannya.
Malaikat gaib, Allah lebih gaib daripada itu. Jin gaib, Allah lebih gaib dari itu. Tapi kalau kita tahu hakikat, tahu akan kenyataan Tuhan, hidayatul mutlak, kata Tuhan. Nyata Allah Ta'ala pada wujud mutlak. Nyata. Lebih nyata. Sehingga sangat nyatanya tidak dapat dilihat lagi. Sangat dekatnya tidak bisa dilihat lagi. Ini. Kalau sangat dekat, nampaknya. Dah nampak lagi. Dah nampak nih. Karena sangat dekat. Orang tarikat ko lagi lo. Manga mau mencalik Tuhan, iyo gilo kepada Allah. Kalau indah gilo, indah jadi, indah dapet Tuhan tu. Laya mau gilo. Wah ya. Ambo ngurus orang gilo sado malam ko. Gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dapat. Cuma dapat dengan apa? Dengan makrifat tadi. Karena tidak ada seorang makhluk Allah pun di atas dunia yang akan menyamai tingkat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi dulu, waktu di Hadratul Qudus, lihat ke kanan melihat Allah, melihat ke kiri melihat Allah, ke samping melihat Allah, ke belakang melihat Allah. Nabi merasakan enak. Di Hadratul Qudus itu ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, anta rasuli fi ibadi. Engkau utusan aku kepada hamba aku. Walau kuntu fi hadzal makam, kalau engkau tetap di atas makam ini, ma balaghat risalati. Siapa yang menyampaikan risalah aku? Panzil ilal turun engkau ke dunia. Sampaikan risalah aku. Iza kumtum ila shalah a'taituka hazil martabat. Apabila engkau berdiri salat, aku beri engkau ini martabat. Nabi setiap mau salat, seperti makam di Hadratul Qudus itu, bisa melihat Allah dengan pandangan dua mata kepala. Kuat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa. Kita hanya bisa dengan ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Aku pandang Tuhan aku dengan pandangan mata hatiku, yakni dengan makrifat kepada Allah. Kalau dapat, guru ini hanya menunjukkan jalan. Setelah itu berjalan sendiri. Seperti zikir, ma'lam annahu la ilaha illallah. Guru hanya memimpin, setelah itu berjalan sendiri. Guru hanya memberikan petunjuk jalan. Ini jalan. Setelah itu jalan sendiri. Seperti Nabi. Isra Mi'raj. Bila sudah lewat dalam satu makam, jalan sendiri. Yakinlah bahwa Allah yang akan menggerakkan, memberikan petunjuk. Ada irsyad, ada pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia benar, kalau dia yakin. Kalau tidak yakin, tidak benar, tidak akan sampai kepada tingkat ini. Tidak akan sampai kepada tingkat ru'yah itu. Melihat Allah, tidak sampai. Layali dia. Lah dia. Sampai kepada makam ini kita selalu sampaikan. Dah apa kita ngulang-ulang ya? Dah apa? Calik lu. Harus melewati makam pana tadi. Pana dulu. Pana dulu. Apa panah? Panah itu tadi. La ilaha illallah. Mengindakkan dan di awak, man iyo kanan di Allah.
La ilah mengindakkan nandi awak. Illallah mengiyakan nandi Allah. Tergantung dengan makamnya masing-masing. Kalau makamnya makam syariat, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau makamnya makam tarikat, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kalau makam-makam hakikat, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kalau engkau dekat tuh, engkau. Kalau makrifat, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Orang tarikat tidak ngaku jadi Tuhan. Jangan salah-salah. Makanya jangan salahkan tarikat. Masuk dulu. Baru tahu. Sering timbul fitnah. Oh, ini orang tarikat yang ngaku jadi Tuhan. Tidak ngaku. Bagaimana mau ngaku dirinya tidak ada? Bagaimana mau ngaku? Bukan ngaku. Engkau yang tidak ada. Ya Musa, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihat aku. Wa yang kunta maujudan ana mafkudun angka. Kalau engkau masih ada dalam dirimu, aku tidak ada, kata Tuhan. Kalau engkau itu masih engkau, aku tidak ada. Kalau kulit itu masih kulit, urat masih urat, tulang itu masih tulang, aku tidak ada. Tapi wa in wajadtani anta mafkudun. Apabila engkau melihat aku, engkau yang tidak ada, aku yang ada. Apabila engkau melihat aku, engkau yang tidak ada, aku yang ada. Itu artinya apa? Kita yang tidak ada sudah lenyap. Bukan berarti hilang a'rad basariyah, lenyap dalam pandangan batinnya, tidak tubuh melainkan nyawa. Tidak kulit, urat, tulang, daging, tetapi yang ada hanya nyawa. Karena tubuh ini adalah tajallinya ruh, tajallinya nyawa. Tubuh ini sarung ruh. Itu kata Buya kita itu, masukkan sarung masuk pisau. Artinya apa? Masukkan sarung, masukkan ain khorijiyah ini kepada ain sabitah. Jadikan, bagaimana masukkan ain khorijiyah kepada ain sabitah? Jadikan tubuh yang zahir ini menjadi nyawa. Jadikan tubuh itu menjadi la ilaha illallah. Jalan la ilaha illallah itu yang pertama, hendaklah engkau mempanakkan tubuh yang zahir kepada tubuh yang batin, yang berasal, tubuh yang zahir yang berasal daripada api, air, angin, tanah. Engkau panakkan kepada tubuh yang batin yang berasal daripada wujud, ilmu, nur, syuhud. Lalu tubuh yang batin itu engkau panakkan kepada wujud Allah yang laisa kamisli syai'un, baru sempurna. Kalimah la ilaha illallah. Lah jaleh tu. Lah jaleh lah itu. Tuh. Jadikan tubuh yang zahir menjadi nyawa. Apabila berganti yang zahir dengan yang batin, itu panah namanya. Panah. Apabila dia sudah panah, maka kalimah zahir kadang tidak terdengar lagi, yang ada kalimah batin. Dengan sendirinya bertukar kalimah la ilaha illallah dari lidahnya menjadi Allah, Allah, Allah. Bertukar dengan sendirinya. Itu kadang lain lagi kalimatnya. Sesuai dengan derajat dan tingkatan. Tapi panah yang tertinggi itu adalah panah di dalam zikir. Panah yang tinggi itu panah di dalam zikir.
Sebab kita panah itu masih kadang-kadang tidak seperti tuan-tuan guru kita terdahulu. Ini Syekh Tuanku Alumma itu dia tidak ingat lagi. Ditanya, "Angku, apa dalam saku baju angku?" Allah. Dia tidak ingat lagi yang lain, yang ingat hanya Allah. Nah, kalau kita kan enggak. Ada yang ingat sawit bagai. Kalau yang kerinci ingat kulit manih lah murah. Kita hanya bisa panah kadang di dalam zikir itu. Engkau panah itu hatta yarji'u fi wujudika ila halin adamika fil hakami wa muntasiruka ila Allah. Engkau hendaknya panah itu tidak hanya sebatas itu. Sampai engkau merasakan wujudmu seperti engkau tidak ada lagi. Sampai engkau merasakan tidak ada lagi. Sampai kepada makam itu. Makam apa yang tidak ada tadi? Makam yang 3 ini makam yang tidak ada. Ada dalam ilmu Allah tapi tidak ada. Ahadiyah, wahdah, wa ahadiyah. Harus engkau panah sampai kepada tingkat itu. Engkau mendapatkan panaul panah. Panah dari panah. Kalau hanya sekedar panah, belum sampai pada Allah. Sampai kepada Allah itu baqo. Baqo itu panaul panah. Panah dari panah. Itu baqo. Orang makam baqo kembali kepada makam syariat. Kesempurnaan makam baqo kembali kepada makam syariat. Dia tidak meninggalkan solat. Dia tidak meninggalkan puasa. Dia tidak meninggalkan syariat. Satu tanda bahwa dia sudah berada pada makam baqo. Kalau masih meninggalkan solat, dia ngaji tarikat, sembahyang tinggal, zikir tidak mau, puasa tidak mau. Itu satu tanda dia masih berada pada makam panah. Orang yang berada pada makam baqo, zohir syariat. Nyata syariatnya. Dia menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Syariat menggenapkan hakikat, hakikat menggenapkan syariat. Engkau akan dapatkan itu. Ghayatul matlub minha subutul qadim ala matni tauhid wal firaqa fih. Adapun puncak dari hal tersebut engkau dapatkan pada inti tauhid sehingga engkau tenggelam di dalam yakin. Dapat itu dengan tauhid dan yakin. Nah, itu Buya kata tadi. Yang mengecek tadi, walaupun bagaimanapun tinggi kaji, kalau tidak yakin tidak dapat dah. Tidak dapat. Tapi kalau yakin, insya Allah. Orang tua kita dulu, bismillah saja. Bismillah, bismillah. Keramik. Karena apa? Karena yakinnya. Karena yakin. Nah, kita kajilah setinggi langit. Tidak yakin. Anda dapat hasilnya. Lagi tambah ya, tambah tadi. Ya. Alun lagi. Kata wa Allah ni. Az-zawal wal idmihlal. Maka panah itu rusak dan lenyap. Itu yang namakan panah. Ayo. Rusak dan lenyap. Rusak itu, lenyap itu lenyap dalam pandangan mata hati, dalam pandangan makrifat. Sehingga engkau sampai kepada wa iza arafta wa faragta fi hadhihi al-azkar bayam bagi ila Allah ayastaghfiru man istaghfirus sattar. Sehingga nanti engkau mendapatkan ini, engkau sampai kepada makam orang-orang yang sattor. Karena tingkat orang manusia itu ada orang yang abror. Ada tingkat orang yang akhyar. Nah ini. Ada tingkat orang yang sattor.
Abror ini orang yang berjalan menuju kepada Allah. Abror ini. Dengan melatih apa? Banyak puasa. Banyak solatnya. Banyak puasa sunatnya. Banyak impak. Banyak sedekahnya. Sampai juga kepada Allah. Tapi ini jalan adalah jalan yang panjang berliku-liku. Jalan Abror. Kadang sampai berpuluh-puluh tahun rajin puasa sunat. Sampai berpuluh-puluh tahun rajin ibadah-ibadah sunat. Belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang berliku-liku. Tarikus sa'. Jalan yang penuh dengan sangkaan. Ada jalan akhyar. Yang ditempuh dengan banyak melatih kesabaran. Tawakal kepada Allah. Sabar. Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Zuhud kepada dunia. Ini juga jalan yang sulit. Rumit. Panjang. Tingkat ketiga, sator. Orang yang berjalan kepada Allah melalui pimpinan roh para aulia Allah. Inilah orang yang tarekat. Inilah jalan ringkas sampai kepada Allah. Dia dipimpin oleh roh para aulia Allah, para guru. Itu makanya setiap kita zikir, setiap kita mau berdoa, menghadiahkan Fatihah kepada ruh guru-guru. Syekhi mulkini wa ustadi, syekh aku. Orang yang mentalkinkan, membaiat aku, guru dari guru, sampai juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memimpin perjalanan kita kepada Allah. Insya Allah sampai. Cepat sampai. Tapi kalau selalu jarang menghadiahkan Fatihah kepada guru, bagaimana guru mau mimpin? Kalau tidak guru ya. Kalau tidak guru, setan gurunya. Inna setana saykhuhu, maka setanlah gurunya. Setan gurunya. Kemai. Tuh. Oke. Sakijo saja ya. Jangan lama-lama luar beko, arugi beko. Kita ini menempuh jalan sator. Seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah melalui pimpinan ruh arwahnya para syekh aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kalau seandainya mati di tengah perjalanan, mati di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah matinya mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau dalam kaji dulu, syariat jalan yang zahir, af'al pada Allah, tubuh pada kita. Kalimahnya la. Tarekat, jalan yang batin. Maka di dalam tarekat ini tidak ada diurus lagi masalah halal haram. Masalah halal haram, makruh, sunat, mubah, itu dalam syariat. Dipelajari dalam syariat supaya jelas masing-masing bidangnya. Dalam tarekat tidak ada diurus masalah itu lagi. Apa yang diurus? Masalah hati. Membersihkan hati. Jalan yang batin supaya bisa bersyukur, supaya ridho, supaya tawakal, supaya sabar, supaya qanaah, supaya zuhud. Itu yang diurus oleh tarekah ini. Masukkan sifat-sifat Allah itu sebagai pengganti daripada sifat engkau yang tercela itu. Itu tarekat. Ilaha kalimah tarekat, jalan yang batin, asma pada Allah, hati pada kita. Ini jalan hati. Yang tarekat itu membersihkan hati. Hakikat
sempurna jalan. Sifat pada Allah, apa pada kita ya? Nyawa pada kita. Bujatan nak uji baik. Ngangop. Itu. Ya. Sempurna jalan kepada Allah kalau menempuh jalan hakikat. Jalan syariat itu belum sempurna. Masih hampa. Sempurna perjalanan kepada Allah itu setelah sampai kepada perjalanan hakikat ini. Sebenar makrifat itu sebenar jalan. Nan iyo bana jalan ke Tuhan tu jalan makrifat. Tan iyo mana? Syariat tu bungo-bungonya saja Tapi nan iyo bana tu makrifat. Zat pada Allah apa ke kita? Rasio ya, dalam satu riwayat rasio. Ana rasio? Anda boleh lecek ya? Oh. Iyalah tahu berarti paham lah itu. Kalau dari kecek dah rasio lain ya dah. Kalau kaji dalam pengajian yang lebih mendalam lagi itu tidak disebutkan lagi rahasia. Zat pada Allah, wujud pada kita. Apa wujud? Adu. Wujud itu adu. Wujud itu adu. Zat pada Allah, adu pada kita. Adu apa? Adu zahir, adu batin. Habis. Sejelas itu lagi, apa lagi? Tak faham, yo yang entah. Dah dapet dah buat Dah dapet dah buat Wujud tak adu. Satu. Sifat nafsiyah. Ini. Nafsiyah. Diri. Diri itu wujud. Sifatnya. Nafsiyah. Sifat dirinya Allah. Satu. Wujud. Adu. Apa adunya? Adu zahir. Adu batin. Wujud. Namun kalau zahir saja. Itu bangkai. Orang mati itu. Kulit, urat, tulang, daging, hati, jantung, rabu, buah punggung itu saja. Itu benda mati. Kalau batin saja, itu bisa malaikat, bisa iblis. Tapi kalau bersatu itu, inilah. Ya. Maka saya selalu sampaikan, tidak mudah baca Fatihah itu. Alhamdulillah itu tidak mudah. Ada selesai urusan amin. Kalau selesai urusan berarti aman Buya balik ya kan? Kati. Alhamdulillah itu dari alif, lam, ha, mim, dal. Alif dan lam dari kalimah Allah. Ha, mim, dal dari kalimah Muhammad. Alhamdu itu kalau bersatu Allah dengan Muhammad. Membaca Fatihah itu kalau sudah bersatu zahir dan batin baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ini batinnya belum tentu, batinnya zahirnya belum tentu dia sudah baca Fatihah. Anak-anak bisa baca itu. Apa Fatihah yang seperti itu yang menjadi rukun solat yang mau diterima oleh Allah? Tidak. Fatihah yang menghimpunkan zahir dan batin itu. Alhamdu. Coba. Alif dengan lam dari kalimah Allah. Ha, mim, dal dari kalimah Muhammad. Alhamdu. Apabila sudah bersatu Allah dengan Muhammad, bersatu zahir dengan batin, lillahi rabbil alamin, milik Allah. Milik Allah itu. Tidak milik kita lagi. Kan tidak mudah baca Fatihah itu. Ini mudah be. Jadi imam.
Fatihah beda paham. Tidak mudah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktek demikian. Dalam satu hadis memang diriwayatkan bahwa orang yang berhak menjadi imam itu adalah absahuhum, orang yang fasih di antara mereka. Tapi yang dikerjakan oleh Rasulullah tidak begitu. Kalau yang fasih jadi imam itu, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang fasih, Nabi kalau berhalangan dia akan menunjuk Abdullah ibnu Mas'ud. Dia paling banyak hafal Al-Quran, dia paling bagus suaranya, menyerupai suara Nabi Daud. Sama dengan yang azan tadi. Tapi ketika Nabi berhalangan, beliau menunjuk Sayyidina Abu Bakar. Padahal suara lebih bagus Abdullah bin Mas'ud. Hafal Quran lebih banyak Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Fasih lebih fasih Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit. Tapi Nabi menunjuk sebagai pengganti beliau Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Abu Bakar itu main yang pandai berjalan. Kalau engkau mau melihat main pandai berjalan, kata Rasulullah, lihatlah Abu Bakar. Artinya orang yang berilmu lebih berhak menjadi imam. Orang yang berilmu, orang yang tahu akan sholatnya. Orang yang mendirikan sholat itu lebih berhak menjadi imam daripada orang yang mengerjakan sholat. Tidak ada satupun ayat Quran yang memerintahkan i'malis sholah. Dirikan sembahyang. Tidak ada. Yang ada aqimis sholah wa atuz zakah. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang. Untuk mendirikan sembahyang itu harus tahu yang disembah, yang menyembah, yang dipersembahkan, tempat duduk menyembah. Kalau tahu 4 itu, baru sah mendirikan sembahyang itu. Maka sembahyang itu Tuhan perintah aqimis shalah, tapi dalam ayat lain qad aflahal mu'minuna allazina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Orang yang di dalam solatnya khusyuk. Khusyuk satu kalimat yang singkat, mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Rata-rata kita ini sudah takbir, Allahu Akbar. Nampak pada ngaruh maka orang yang sholat itu, kita sampaikan dulu, ada orang yang sholat berbagai banyak tingkatan. Orang yang sholat itu. Ada orang yang sholat itu, tapi dia ghaflah, lupa. Di sepanjang sholat dia lupa, orang ini mu'azib bil akhirah, akan diazab di akhirat. Ada orang yang sholat itu, walaupun dia tidak khusyuk, dia berusaha untuk khusyuk. Orang ini diberi oleh Allah 2. Pahala sekedar khusyuknya, kemudian ma'juzun ala qadari jihadih. Pahala jihadnya, berusaha untuk mencari jalan bagaimana supaya khusyuk. 2 pahala. Yang ketiga, orang yang sembahyang, kemudian dia khusyuk. Ini diberi pahala sebanyak khusyuknya. Yang keempat, sembahyang yang tertinggi, di samping dia khusyuk, dia sudah merasakan sholat itu. Sudah merasakan zauq. Zauq. Rasa. Di samping khusyuk, dia sudah merasakan. Ada satu rasa. Tapi rasa ini makrifat paling rendah. Pertama, makrifat yang diberikan oleh Allah itu makrifat yang didapat dengan zauq. Maka ada kalimat yang mengatakan malam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak merasakan, dia tidak akan pernah mengenal. Siapa yang tidak pernah minum kopi, dia tidak tahu rasa kopi. Mau tahu rasa kopi,
Cobalah cicip kopi itu. Ini rasa jasmani, apalagi rasa rohani, tidak bisa diceritakan. Rasa rohani jasmani saja manis, ini kopi ini tidak bisa diceritakan. Bagaimana mau merasakan? Dicicip. Apalagi rasa rohani. Bagaimana rasa kalimah la ilaha illallah itu? Cicip. Cicip kalimah la ilaha illallah itu. Fas'alu ahla zikri. Tanyakan kepada ahli zikir. Ini tidak bisa ditafsirkan. In kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir. Zikir kalau engkau tidak tahu. Jangan tanyakan kepada ahli fikih. Jangan tanyakan kepada ahli usuluddin. Tuhan katakan, tanyakan kepada ahli zikir kalau engkau tidak tahu. Baca romang. Mengucap la ilaha illallah. Tanya kepada ahli fikih. Sampai hari kiamat tidak ketemu. Tapi kalau tanyakan kepada ahli zikir, sabantah saja. Fa'lam annahu. Ini ada rasanya. Rasa sekali. Ada zauk. Setelah dia dapatkan zauk, Allah akan berikan yang kedua. Kasyaf. Terbuka dinding antara hamba dengan Tuhan. Apabila dia sudah kasyaf, maka Allah membukakan makrifat yang tertinggi. Tajalli nyato Allah Ta'ala itu. Tapi kalau dia tidak dapat zauk, dia tidak akan dapat kasyaf. Kalau dia tidak dapat kasyaf, dia tidak akan diberi oleh Allah tajalli. Bertingkat-tingkat dulu. Zauk dulu diberi Tuhan. Kasih oleh Allah zauk. Setelah itu baru kasyaf. Setelah itu baru tajalli. Kalau dia tidak kasyaf, dia tidak ada zauk, Allah tidak akan berikan dia kasyaf. Kalau dia tidak kasyaf, Allah tidak akan berikan tajallinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terasa. Nah, itu bertingkat-tingkat. Faiza khosolal wasalu ma'al kamal wasoro wasilan kamilan. Apabila sudah berhasil hal yang seperti itu, maka hendaklah engkau jalani sampai kepada kesempurnaan. Sampai kepada tingkat yakin. Kamal, yakin tadi. Tingkat sempurna. Ini adalah satu pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau yang tidak diberikan kepada sesuatu. Nanti dalam kitab Al-Jauhar itu dikatakan engkau sampai kepada tingkat ru'yatil abdi qiyamallahu ta'ala kulli syai'. Engkau akan melihat Allah berdiri pada setiap sesuatu itu dengan pandangan mata hatimu. Nah, diberi oleh Allah tadi buka dinding. Apabila zuk sudah ada, dibuka oleh dinding. Diberi oleh Allah kita pandangan bisa melihat Allah berdiri pada setiap sesuatu. Kullu syai'. Imam As-Subki mengatakan yang dimaksud dengan syai' pertama itu adalah insan kamil. Karena insan kamil itu adalah orang yang tahu akan hakikat dirinya. Nah, itu insan kamil. Kalau dia tahu hakikat dirinya, maka jadilah yang menyebut ialah yang disebut. La ilaha illallah yang disebut, la ilaha illallah yang menyebut. La ilaha illallah. La yang disebut la ilaha illallah, yang menyebut la ilaha illallah juga. Rasul sebentar, ini adalah basah belakang buya ke. Karena la ilaha illallah itu dalam pengajian itu ada asalnya. La ilaha illallah itu ada batangnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada jalannya. La ilaha illallah itu ada kesempurnaannya. Nah, asal kalimah la ilaha illallah itu apa? Gerak dari Tuhan yang sebenar. Itu asal. Maka kita tarik dikit. Fa'lam annahu la, kalau tidak gerak daripada Tuhan, tidak nampak garis kalimah ini. Dari dua anak jari di bawah pusat ke otak ini,
tidak akan nampak kalau tidak gerak daripada Allah. Tapi kalau gerak daripada Allah, nampak garis kalimah la ilaha illallah. Nah, itu maka Nabi mengatakan Sayyidina Ali, ghammid ainaka, pejamkan matamu. Wasma' minni salasan, dengarkan aku 3 kali. Itu dasar daripada bai'at itu. Bai'at itu dasarnya. Nah, Sayyidina Ali mendengar. Nabi berzikir 3 kali. Lalu Sayyidina Ali berzikir lagi 3 kali. Waktu itu, tangan Sayyidina Ali memegang lutut Nabi. Tangan Nabi memegang lutut Sayyidina Ali. Waktu bai'at. Ini dasar bai'at ini. Di dalam Ka'bah. Bai'at pertama. Karena Nabi bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sedekat-dekat, seringkas-ringkas, seabdal-abdal jalan kepada Allah. Kata Nabi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, anak-anak itu tahu juga la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah yang seperti itu? Maka Nabi membawa Sayyidina Ali masuk ke dalam Ka'bah. Lalu Nabi mengatakan, ghammid ainaka wasma' minni salasan. Pejamkan matamu, dengarkan aku zikir 3 kali. Nabi menarik kalimah zikir itu. La, didengar oleh Sayyidina Ali itu. Zikir itu. Ini dasar bai'ah. Jadi asal kalimah la ilaha illallah itu gerak daripada Tuhan yang semua. Datang dari dalam hati. Tidak akan nampak dalam makrifat itu, dalam mata hati itu, garis kalimah ini. Kalau tidak dengan irsyad dan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batang kalimah la ilaha illallah tapi batang. La tidak. Ilaha Tuhan. Illa melainkan Allah. Allah itu batang. Kalimah la ilaha illallah. Maka batang kalimah la ilaha illallah itu hakikat yang betul, yakni nyawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batang kalimat. Jalannya, mana jalan? Rel. Jalan kalimah la ilaha illallah itu. Ini ada jalan depan nih, tempat mobil. Tempat jalan. Jalannya tubuh. Ini jalan kalimah tubuh. La tubuh, ilaha hati, illa nyawa, Allah rasa. Jalannya tubuh. Kesempurnaan. Sempurnanya kalimah la ilaha illallah itu, kesempurnaan kalimah la ilaha illallah itu memenuhi alamnya daripada zahir dan batin sehingga tidak berbeda lagi zat dan sifat. Syai'un, sesuatu. Dikit pun tidak ada berbeda lagi zat dengan sifat. Sedikit pun tidak ada berbeda lagi zahir dengan batin. Baru itu sempurna kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.